Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal yang berlaku untuk pair gold dari tanggal 21 sampai 25 Februari 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video analisa teknikal seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan klik tombol subscribe-nya dan hidupkan lonceng notifikasinya. Dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu analisa teknikal di gold ataupun di XAU USD. Oke, sekarang langsung aja kita ke dalam chartnya dan kita lihat. Oke, siapa yang kemarin sempat ambil posisi gold buy seperti yang sudah saya kasih tahu di minggu lalu. Teman-teman sudah ambil posisi kan? Kalau udah pasti sudah cuannya gede banget. Nah, ini sarana yang luar biasa sekali. Jadi kita ada trading buy ya sebenarnya kemarin, yang dimana teman-teman menunggu retest di area ini, di area 1845 ini, ataupun teman-teman bisa menunggu di area 1834, dan yang lagi satu adalah ketika breakout 1870. Ternyata yang terjadi itu dia retest 1845. Oke, dia retest 1845 dan sudah TP di 1870. Ini sudah mantap, berarti kena TP 1. Tapi kalau teman-teman mau bisa ambil sampai atas, sampai sini pun luar biasa. Dan untuk yang ambil profit dari breakoutnya 1870 itu juga sama-sama luar biasa. Berarti semua trading plan kita berjalan dengan baik. Sesuai trading plan, yaitu naik sampai ke 1893. Nah, karena di sini kenapa dia berhenti di sini? Karena di sini ada namanya area supply di sini. Supply-nya area di 1893. 1893 ini merupakan area pivotnya bisa dibilang ya. Kalau tertinggi sebenarnya sampai ke 1916. Ini tertinggi yang pernah terjadi di 1 Juni 2021. Nah, sekarang sebenarnya ini terjadi karena kalau kita lihat itu seperti yang sudah saya kasih tahu di analisa fundamental, itu pada saat di tanggal 14 nih harga langsung naik karena Presiden Ukraina itu tadi. Sedangkan untuk di tanggal 15 turun karena Rusia menarik daripada tentaranya. Dan di hari Kamis itu naik lagi karena ada berita lagi. Pokoknya ini gold ini bergerak berita ya pokoknya. Jadi di sini harga juga berhenti di 1893 ini karena angka adalah di 1618-nya. Kemarin berhenti di 12,1272, kemudian dia turun retrace sampai area buy kita di sini kemarin. Dan teman-teman bisa langsung ambil posisi buy dan take profit 1618. Berarti Fibonacci-nya ini sudah selesai. Ini Fibonacci-nya bisa kita hapus dan kita akan pakai Fibonacci baru untuk kita mengukur di mana harga akan retrace atau harga akan turun. Jadi kalau kita ambil Fibonacci dari sini, kita ambil Fibonacci sampai sini, swingnya sebenarnya di sini swingnya sudah terjadi ya. Swing sudah terjadi karena dia retrace sampai di 618. Jadi kalau kita ambil Fibonacci yang pendek aja kalau gitu. Fibonacci yang pendek itu dari sini sampai sini. Nah, sampai sini berarti 618-nya otomatis adalah di area 1870. Oke, dari sini berarti ya. Ya. Di sini merupakan dia punya 618. Berarti sekiranya nanti jika teman-teman ingin trading buy lagi, berarti ada area tahanan ya. Di sini akan saya kasih area dulu. Oke, ini ada area tertinggi yaitu 1950 ya. Jadi sekarang untuk di gold adalah teman-teman bisa ambil posisi buy kalau dia nanti retrace sampai ke 1869. Karena ini merupakan Fibonacci 618 ya. Fibonacci 618. Ya, kalau bisa dibilang dari sinilah 618-nya itu 1870.
Jadi nanti kalau dia bisa bergerak turun untuk di goldnya, yaitu turun sampai sini, teman-teman bisa ambil order posisi buy dengan take profitnya itu di 1916, oke. Ataupun nanti pada saat dia breakout 1900, ketika dia breakout 1900 nih, dia ngebreak high-nya ini di 1902, teman-teman ambil posisi buy take profit 1 di 1916. Karena dari 1916 sampai 1951 ini cukup jauh. Jadi 1916 ini perlu di-clearkan dulu apakah dia bisa terbreakout atau tidak. Kalau dia tidak bisa terbreakout, takutnya nanti ini menjadi area yang tahanan. Walaupun sini cuma ada satu ekor candle di sini ya yang pernah terjadi di tanggal 1 Juni. Takutnya nanti di 1916 ini harganya bisa berhenti. Harga berhenti kemudian turun bisa ngedrop, itu juga bisa. Jadi take profit saya kasih tahu sebenarnya bisa sampai di situ aja. Jangan terlalu tinggi. Segini aja. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah juga. Untuk stop lossnya bisa di bawah 1893, bisa di 1887. Seperti itu. Oke, itu yang ambil posisi untuk breakout 1897. Lalu kalau ambil posisi buy yang di bawah, teman-teman bisa ambil posisi buy di sini. Stop lossnya bisa di bawah 618 ya, ataupun bisa di bawah 78,6 bebas, itu bisa di bawah itu. Kalau lebih baik sih di bawah 0,786-nya. Jadi kalau take profit 1 bisa di 1893 ataupun bisa nanti di 1916. Jadi ada dua take profit, yang pertama di 1893 dan di 1915. Jadi teman-teman bisa pilih yang mana aja, mau yang versi 1 ataupun yang di versi 2. Bisa seperti ini. Oke. Tapi di sini kita tidak menutup kemungkinan kalau bisa terjadi yang namanya turun sampai bawah. Karena sekali lagi 100%-nya kan di 1845, kemudian 1834 di 1272-nya, dan turun bisa turun jauh di 1800 itu di 1618. Seperti itu. Berarti di 1807. 1618-nya di 1807. Berarti semua yang saya gariskan di sini itu bertepatan dengan angka Fibonacci ya. Bisa dibilang seperti itu. Dan sekarang kalau kita turunkan ke H4, kalau kita cari secara trendline ya, di H1 deh, H1 kita kasih trendline, siapa tahu kita ada garis trendline. Oh, ini terlalu jauh ya. Ini trendline yang bisa dibantu. Ini terlalu jauh trendline-nya. Ya, kita kembali ke H4 aja ya. Ke H4 kita tarik. Oke, di sini ada trendline 1 ya. Jadi di sini ada trendline, di sini bisa dijadikan patokan untuk harga apakah masih bisa lanjut bergerak naik atau tidak. Ini coba saya ganti dulu ke ini aja. Oke. Ini bisa sebagai teman-teman acuan untuk apakah gold itu masih bisa bergerak naik atau tidak ya. Jadi di sini
sudah ada trend line-nya juga. Ini trend line-nya cukup lumayan ya. Kalau bisa saya kasih ukuran 36 derajat, 30 derajat. Ya 30 derajat. Berarti 30 derajat berarti dia kalau dia turun berarti pas dia bisa sampai di 618 ya. Karena untuk saat ini trendline ini yang bisa dipakai. Karena untuk trendline yang di bawah ini cukup jauh soalnya. Apakah itu bisa jadi patokan? Juga bisa. Kalau dilihat dari sini sampai sini, nah ini lebih bagus sebenarnya. Tapi dia cukup jauh ya. Trend ini cukup jauh. Dan kalau kita lihat derajat dari trendline-nya ini, nah ini trendline cuma di 18 derajat, berarti tidak terlalu tinggi, dia cukup landai. Dan pergerakannya juga cukup bagus di sini. Jadi kalau mau ada dua patokan trendline, teman-teman bisa pakai yang di atas di sini, ataupun bisa tarik garis trendline yang dari 28 Januari ini. Dia kena, walaupun ini fake out lagi sekali, kemudian di sini kena, kemudian dia mantul tinggi, ataupun pakai yang di sini, yang dari tanggal 15 Februari sampai dia kena di sini, sampai yang kena di tanggal 16 Februari ini, itu bisa sampai ke atas. Oke, jadi dia kalau selama dia masih di atas garis trendline, saya rasa masih ada peluang untuk ambil posisi buy. Tapi sekali lagi, ini merupakan teknikalnya ya. Jadi kita tidak melihat fundamentalnya, karena kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di market ataupun berita ataupun tentang fundamental seperti itu, karena kita melihat hanya berdasarkan teknikalnya aja. Kalau secara di 1 jam memang kita ada banyak demand di sini sebenarnya. Demandnya tuh di sini di area Fibonacci 0,5 ini sebenarnya area demand juga, dan di 0,38. Jadi kalau dia turun juga bisa turun sampai situ, kemudian dia naik lagi juga bisa. Ataupun yang paling jauh adalah di 0,786 nya sendiri, seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau yang ingin ambil posisi buy, diperhatikan kemana arah gold saat ini. Apakah nanti dia bisa break 18 high-nya ini ya, high ini apakah bisa di break, yaitu di harga 1902, apakah bisa di break? Kalau bisa, kita akan ambil posisi dengan take profitnya itu di 1915. Kalau nggak bisa, biarkan dia turun sampai di area 1870. Nah, di area 1870 teman-teman bisa buy dengan stop lossnya itu di 1853, TP 1 1894, TP selanjutnya di 1916, seperti itu. Jadi ketika 1916 ini sudah nyampe, teman-teman stop untuk trading dulu, karena kita lihat kondisi candle nanti ketika ada di 1916, apakah dia bisa langsung bikin drop ataupun nanti dia bisa bikin high lagi sekali. Karena kalau dia bisa bikin high lagi sekali, otomatis dia akan naik sampai ke harga 1951. Oke teman-teman, jadi itu aja untuk analisa XAU/USD minggu ini. Dan saya ucapkan selamat juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti plan saya di minggu lalu. Itu sudah kena TP buy semua, jauh sampai ke 1900. Jadi silakan ke kolom komentar bagaimana hasil dengan teman-teman berdasarkan analisa saya di minggu lalu, apakah teman-teman mengikutinya atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih juga sudah like, terima kasih sudah share, dan terima kasih bagi yang sudah subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan berikutnya. Bye bye.